Oke guys, kalau di video sebelumnya kita bahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Scott Peterson terhadap istrinya yang sedang hamil. Yang mana kasus itu sangat menyita perhatian banyak orang dan merupakan salah satu aksi kriminal yang mengerikan yang dilakukan oleh orang terdekat korban. Nah, di cerita kali ini kita kembali dengan kasus yang serupa dan lebih sadis. Karena di kasus ini yang menjadi korban bukan hanya istri dari si pelaku, tapi juga kedua anak mereka. Dan cerita ini memiliki sedikit kesamaan, terutama dari sikap pelaku yang mencoba menyembunyikan jejaknya dengan bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa mengenai hilangnya korban dan usaha untuk menghilangkan barang bukti. Sebelum kita memulai ceritanya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silakan like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal pada bulan Agustus tahun 2018 yang lalu, di kota Frederick, Colorado. Seorang pria bernama Christopher Watts, dia bekerja di perusahaan minyak di Anadarko Petroleum. Sementara istrinya bernama Shannon Watts, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menjalankan bisnis online. Mereka memiliki dua anak perempuan. Yang pertama bernama Bella dan berusia 4 tahun, dan yang kedua Kilisty berusia 3 tahun. Shannon dikenal sebagai wanita yang hangat, mudah akrab dengan siapa saja, dan penuh semangat. Selain itu, Shannon juga aktif di media sosial. Dia sering membagikan momen-momen bahagia bersama keluarganya di sosial media. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2018, Shannon Watts baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya di Arizona. Ia pulang larut malam dan sempat bertukar pesan dengan teman-temannya. Keesokan harinya, seorang temannya bernama Nicole Atkinson merasa ada yang aneh dengan Shannon. Dia tidak seperti biasanya. Shannon selalu membalas setiap pesan atau mengangkat telepon dari teman-temannya. Tapi kali ini, dia tidak merespon semua pesan ataupun telepon dari Nicole. Dengan perasaan cemas, jangan sampai terjadi sesuatu dengan sahabatnya, Nicole pun lalu segera menuju ke rumah Shannon. Dan sesampainya di rumah Shannon, Nicole tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Shannon maupun kedua putrinya di dalam rumah. Nicole kemudian menghubungi suaminya, yaitu Chris, dan menanyakan keberadaan Shannon. Tapi Chris mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai keberadaan keluarganya pada saat itu. Situasi ini menimbulkan kepanikan, dan mereka pun lalu melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwenang. Setelah beberapa saat, polisi pun datang dan melakukan pemeriksaan di rumah keluarga Watts. Dalam rumah, mobil Shannon masih terparkir, tasnya dan obat-obatan untuk anak-anaknya juga masih ada. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Shannon, Bella, maupun Kilisty. Kemana mereka? Mengapa Shannon dan anak-anaknya pergi tanpa diketahui oleh suaminya? Tapi apakah mereka pergi ke suatu tempat dan lupa memberitahu Chris mengenai kemana mereka pergi? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap 3 orang ini? Dan lebih buruk lagi, jangan-jangan hilangnya Shannon dan 2 anaknya ada hubungannya dengan Chris. Kira-kira itulah yang muncul di benak polisi yang sedang ada di rumah Chris pada waktu itu. Tapi momen itu agak sulit untuk langsung mengarahkan kecurigaan kepada Chris, karena Chris tampaknya kooperatif pada saat polisi memulai investigasi. Selain itu, Chris muncul di hadapan media dan meminta istrinya dan juga anak-anaknya untuk pulang. Sayang, nak, kalian di mana? Ayo pulang. Di sini ayah dan banyak orang dengan cemas menanti kalian. Kira-kira seperti itulah sikap Chris di hadapan media. Tapi apakah benar Chris sedang cemas menanti istri dan anak-anaknya? Atau dia sedang menutupi sesuatu yang sangat mengerikan? Ikuti terus kisah ini
Dan kita akan melihat seperti apa endingnya nanti. Sebenarnya banyak orang yang melihat ada yang janggal dari sikap Chris. Dia tidak seperti orang yang sedang cemas atas kehilangan anggota keluarganya. Orang-orang yang melihat Chris berbicara merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria ini. Pihak kepolisian sendiri tidak hanya mengandalkan pernyataan Chris. Mereka memulai penyelidikan lebih lanjut dan tibalah momen di mana Chris tidak bisa lagi menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. Chris gagal melewati alat tes kebohongan atau lie detector, dan polisi sepertinya semakin menuju titik terang bahwa sebab hilangnya Sanan dan kedua anaknya itu tidak jauh dari orang terdekat mereka. Selain hasil dari alat deteksi kebohongan, polisi juga menemukan data dari sistem keamanan rumah yang menunjukkan bahwa Chris adalah satu-satunya orang yang keluar masuk ke rumah mereka pada hari Sanan menghilang. Dan di saat yang sama, polisi juga menemukan informasi di mana telepon Chris menunjukkan bahwa dia sempat berkomunikasi dengan seorang wanita bernama Nicole Kessinger, yang setelah diselidiki ternyata si Nicole ini adalah selingkuhan dari si Chris. Fakta-fakta ini membuat polisi tidak kemana-mana. Mereka semakin mendekati kesimpulan bahwa Chris adalah pelaku yang menghilangkan 3 orang anggota keluarganya sendiri. Dan akan segera ketahuan ketiga orang ini hilang karena dihabisi atau karena sebab lain. Selain fakta-fakta ini, tidak ada tanda-tanda lain yang lebih masuk akal sebagai penyebab hilangnya Sanan selain semua informasi yang didapat dari Chris. Dia menjadi orang yang paling diduga sebagai penyebab hilangnya Sanan dan kedua anaknya. Setelah tekanan dari pihak kepolisian dan bukti-bukti yang semakin menguat, Chris akhirnya mengaku kalau dia telah membunuh Sanan di rumah mereka sendiri. Setelah terjadi pertengkaran yang hebat. Tapi alasan Chris membunuh Sanan sangat mengejutkan banyak orang. Chris mengatakan bahwa Sananlah yang membunuh Bella dan Kilisti. Itu yang membuat dia marah, lalu membunuh Sanan. Apakah pengakuan Chris bisa dipercaya? Polisi tahu kalau ini adalah cerita bohong, jadi mereka tidak peduli dengan semua keterangan itu dan tetap melanjutkan proses penyelidikan. Sampai pada tanggal 16 Agustus tahun 2018, jasad Sanan akhirnya ditemukan terkubur di area kerja Chris di Anadarko Petroleum. Sedangkan jasad Bella dan Kilisti ditemukan di dalam tangki minyak besar, tidak jauh dari lokasi Sanan dikubur. Dari hasil analisis forensik, jasad mereka menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang sangat mengerikan, yang membuat proses identifikasi menjadi sangat sulit. Dan pada tanggal 6 November tahun 2018, Chris Vogt akhirnya mengaku bersalah, dan dia didakwa atas beberapa kejahatan dan pembunuhan tingkat pertama. 1 dakwaan atas penghancuran barang bukti, dan 1 dakwaan lagi atas pembunuhan anak-anak dan istrinya sendiri. Dalam pengakuannya, Chris mengungkapkan bagaimana dia mencekik Sanan di tempat tidur mereka dan kemudian menghabisi nyawa Bella dan Kilisti di dalam mobilnya sebelum membuang jasad mereka. Pengakuan ini menutup semua kemungkinan pembelaan dari Chris, dan Chris menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan dalam aturan hukum Colorado, pembunuhan tingkat pertama memiliki hukuman yang paling berat, yaitu antara hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa memiliki pembebasan bersyarat. Namun dalam kasus ini, keluarga Sanan memutuskan untuk tidak menuntut hukuman mati. Tujuannya agar Chris bisa terus merasakan penderitaan di balik jeruji besi akibat perbuatannya. Jadi keluarga korban ini cukup sabar dan mereka memutuskan dengan cara yang bijaksana.
daripada meminta dieksekusi mati dan cerita selesai, mending membiarkan pelaku ini menderita di penjara seumur hidup sampai menemui ajalnya. Psikolog yang menganalisis perilaku Chris Watts menggambarkannya sebagai seorang yang tampaknya tenang di luar, tapi memiliki kecenderungan narsistik yang tinggi dan kebutuhannya untuk diakui, serta keinginannya untuk memulai hidup baru bersama selingkuhannya, yaitu Nicole. Hal-hal inilah yang diyakini sebagai motif utama dari tindakan keji ini. Chris melihat keluarganya sebagai penghalang dan memutuskan untuk menghilangkan mereka demi mengejar kebebasan yang diimpikannya. Ini adalah salah satu sisi gelap dari sifat manusia yang sulit dipahami. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman seumur hidup cukup untuk kejahatan seperti ini? Atau apakah hukuman mati lebih pantas? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kasus Christopher Watts mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa datang dari orang yang paling dekat dalam hidup kita. Ini adalah kisah tentang bagaimana kegelapan dalam hati manusia dapat menghancurkan kehidupan yang seharusnya penuh kasih dan kebahagiaan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau orang terdekat kita berada dalam situasi yang berbahaya. Nah, itulah tadi kisah tragis yang menimpa Sanan dan kedua anaknya. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kasus ini, dan sampai jumpa.